ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد حاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayatul ukhra aqimus salata wa atuz zakah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah iza sab'a asara. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di bulan Sya'ban kita diberikan kesempatan umur yang panjang. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya diberikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan mental untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bulan latihan bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan yang baik, uswatun hasanah bagi kita semua. Kalau kita memang mencontoh perilaku Rasul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dan juga seluruh masyarakat kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk, kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan memberikan judul khutbah yaitu keutamaan solat. Yang difokuskan adalah keutamaan solat 5 waktu sehari semalam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib sama-sama mengajak khatib sendiri dan juga kita semua sebagaimana ayat Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai segala orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati kecuali dengan keadaan muslim yang sempurna. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab yang paling mulia kata Allah adalah akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini di bulan Sya'ban, hitungan hari dan jari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yaitu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat yang akan kita lalui secara pribadi. Pahala puasa Ramadan hanya Allah yang memberikan pahalanya. Sebab apa yang kita lakukan kaum muslimin yang berbahagia, orang lain tidak mengetahui.
Makan kita di waktu orang tidak ada. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa Ramadan ini Allah sendirilah yang akan memberikan pahalanya kepada kita nanti. Pada kesempatan ini, sesuai dengan judul tadi, kita akan mengkoreksi kembali. Apakah solat yang kita lakukan selama ini sudah memberikan dampak pada diri kita masing-masing? Bisa kita ukur barometernya. Yang pertama adalah solat dapat membawa diri kita menjadi tentram, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang dan tentram. Kalau masih kusuk-kusuk kita, belum tenang hati kita dapat mengkoreksi solat kita. Sebab solat yang bisa memberikan dampak menenangkan hati itu adalah solat yang kusuk. Kusuk ini adalah semata-mata karena Allah. Tenang artinya kusuk itu tenang. Seketika kita membaca karena Allah, kita baca bacaan itu dengan sempurna, dengan makhraj yang betul, dengan tujuan yang kita ketahui, akan timbul kekhusyukan, timbul kesenangan kita dalam membacanya. Kalau lah tenang hati awak, senang hati kita beribadah, itu berarti solat kita bisa memberikan dampak hati yang tenang. Sekarang kita lihat banyak bapak kaum muslimin yang berbahagia. Setiap hari tidak senang hatinya, selalu memikirkan dunia. Silakan kata Rasulullah, berbuatlah kamu untuk dunia, silakan. Ya'malu li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'malu li akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu, solatlah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan mati besok pagi. Ini solatku yang terakhir ya Allah. Begitu kusuknya, konsentrasinya seseorang beribadah kepada Allah. Kalau masih ada keinginan-keinginan di waktu kita waktu solat, keinginan yang lain teringat, berarti solat tidak akan mampu memberikan dampak hati yang tenang dan tentram. Koreksi kembali kaum muslimin yang berbahagia. Apakah sudah betul bacaan kita? Sudah betul bacaan kita, solat kita? Apakah sudah betul berwuduk kita? Apakah sudah betul bersuci kita? Sebab berwuduk kuncinya adalah bersuci. Kalau berwuduk kuncinya adalah bersuci. Kalau solat kuncinya adalah berwuduk. Ketiga hal itu tidak dapat dipisahkan. Berarti kuncinya surga adalah solat. As-salatu miftahul jannah. Solat adalah kunci pembuka pintu surga. Kalau solat itu, kalau wudhu adalah kuncinya solat. Kalau bersuci adalah kuncinya berwudhu. Berarti ketiga hal tersebut saling ketergantungan. Kalaulah sudah sempurna ketiga hal, insya Allah Bapak kaum muslimin yang berbahagia, hati akan membawakan ketenangan. Kalau buncah dia pakai nawa alul lana musallat alaih. Koreksi kembali. Kita di bulan Ramadan latihan kita. Solat malam bersendirian, solat tarawih witir berjamaah. Yang kedua adalah solat dapat merubah karakter. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadis beliau, muru auladakum bis salat. Suruhlah anak-anakmu salat apabila sampai umurnya 7 tahun. Sebab salat itu bisa membawa karakter pribadi, perilaku seseorang kepada yang lebih baik. Kalau nyoleh salat, kini ada celoteh di warung-warung, gak jujur orang yang tidak solat daripada orang yang solat. Mungkin solatnya itu tidak sempurna, wuduknya asal-asalan, solatnya seperti patung mandi, bisa kita jadi sasaran itu. Tapi kalau yang intinya solat itu dapat mencegah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar.
bahwa sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu keji itu yang dilarang agama, yang buruk-buruk yang kita kerajaan bisa dirubah. Seperti mencilok, seperti korupsi. Korupsi banyak waktunya, korupsi uang, korupsi waktu. Seorang guru terlambat datang ke sekolah, datang jam 10, datang jam 9, pulang jam 11. Kalau itu korupsi namanya. Kalau uang dihabiskan PT negara untuk kepentingan pribadi, itu korupsi. Solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Keji dan mungkar. Kalau orangnya solat, yakinlah. Tapi koreksi lagi solatnya. Bentuk apa yang dia solatkan. Makanya solat dapat merubah karakter. Kalau tidak kita ajarkan anak-anak kita solat, tidak kita suruh, nanti apa lagi generasi muda Islam ke depan. Sekarang Bupati Pesisir Selatan memikirkan, Pemda Pesisir Selatan memikirkan untuk bagaimana anak-anak ini solat. Sebab solat itu tiang agama, kuncinya masuk surga. Sebab ada 3 hal bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, kerjakan 3 hal. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku rela ya Allah, aku reda. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Kalau memang telah luar daripada aturan kita, kembalilah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat boleh diulang-ulang membacanya. Yang kedua adalah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Aqimus solah. Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga adalah mempuasakan bulan suci Ramadan. 3 hal saja kita lakukan, kita sudah dapat karcis surga nomor 1 di bawah sekali. Lah dapat awak karcis masuk serugo di bawah sekali. 3 samalan kita nyo. Kalau dah sempat kita bersedekah, tidak bisa kita nilai lainnya. Sudah dapat karcis kita masuk surga yang pertama. Surga yang paling bawah sekali, layanannya sama dengan presiden dan raja di atas dunia. Tidak jamu awak beribadah, rugi awak. Itu yang kedua kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Berarti solat bisa merubah karakter. Kemudian kita suruh anak-anak kita selalu sampai umurnya 7 tahun. Yang kedua, wadribu, pukullah kalaulah sampai umurnya 10 tahun. Boleh kata lu awak memukul 10 tahun. Kalau Islam itu harus ditegakkan. Harus ditegakkan di keluarga kita masing-masing. Islam tidak akan maju kalau keluarga al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau neraka rumah kita, kenyamanan dalam masyarakat tidak akan timbul. Nah, itu yang jadi persoalan hari ini kaum muslimin berbahagia. Karena kita tak mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, mengajak keluarga dan anak-anak kita, istri kita, suami kita untuk kepada yang benar. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan solat adalah dapat menjauhkan musibah dan bencana alam di sekitar kita. Kalau lay solat masyarakat awak muslimin yang berbahagia, kita akan terhindar dari bencana. Berarti bagi bapak-bapak yang sudah mendirikan solat 5 waktu adalah kita telah berpartisipasi untuk menjaga alam ini dengan baik. Ini nampak bapak di Jakarta banjir setiap tahun. Kadang-kadang 6 bulan banjir. Kita banjir supaya awak mengajar ke bawah. Begitu rahmat Allah.
Orang kini melimpah-limpah banjir sampai ke dado, beranang orang dalam di kampung. Karena kita cinta kepada Allah, Allah lebih cinta. Awak cinta awak sejengkal, Allah akan lebih sehesta. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, yang pertama, solat dapat merubah karakter. Yang kedua adalah solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga adalah solat dapat mencegah bencana. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan juga memberikan dampak pada kita masing-masing untuk berubah mulai hari ini. Ketimbang hayat masih di kandung badan. Kita terlambat tidak ada, yang Allah selalu menerima tobat hamba-hambanya. Tapi ingat, tobatnya adalah tobat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai segala orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau sebenar-benarnya tobat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tobat sambalado, setelah dia tobat dia ulangi lagi, dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan orang kafir yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang berwasiat dengan kebenaran. Qulil haqqo walau kana muron, sampaikan yang hak itu walaupun pahit sekalipun. Yang keempat adalah orang yang berwasiat dengan penuh kesabaran. Itu orang-orang yang tidak merugi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua kami mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini hanya sebentar. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita enaknya paling lambat sampai di kerangkungan. Itu harus jadi pemikiran kita. Kemudian yang kedua, seketika kita diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di tanah yang gambur, rumput yang layu, yang akan mengantarkan kita adalah keluarga, sanak famili, handai tolan. Kemudian kalau liado rotonya seperti mobil, kalau bisa dibawa, nyebawa, kalau tidak tinggal di rumah. Paling kurang adalah keranda yang akan membawa kita ke kuburan tempat terakhir. Yang akan tinggal hanya satu, Bapak, amal yang kita kerjakan hari ini. Itu harus jadi pemikiran kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran wa fi lisana nuran wa fi sam'ina nuran wa an yamanina nuran wa an yasarina nuran. Allahumma ja'alna fi ahlil baitina nuran ila siratal mustaqim la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.